Dan bab 2, yaitu konsep program bimbingan dan konseling, yakni yang pertama mencakup pengertian program bimbingan dan konseling, maka kegiatan BK dapat mencapai hasil yang efektif bila mana dimulai dari adanya program yang disusun dengan baik. Program ini berisikan tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian layanan bimbingan dan konseling. Maka pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual ataupun kelompok, sesuai kebutuhan potensi, bakat, minat, serta perkembangan peluang-peluang yang dimiliki. Di samping itu, untuk membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik. Dan yang kedua yaitu tujuan program bimbingan dan konseling. Secara umum, tujuan penyusunan sebuah program adalah agar seluruh kegiatan dapat terorganisasi dan terkoordinasi secara sistematis, sehingga dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan efektif ke arah pencapaian suatu tujuan. Bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu konseli atau konselor agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya. Ketiga, sasaran program pelayanan bimbingan dan konseling. Secara umum, sasaran dari program bimbingan dan konseling di sekolah yaitu mengembangkan apa yang terdapat pada setiap pribadi individu yang secara optimal agar setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya, dan masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat yaitu jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling yaitu kumpulan dari berbagai rencana kegiatan pelayanan BK yang disusun berdasarkan pada kebutuhan peserta didik pada suatu periode tertentu. Ada beberapa jenis program layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, program tahunan, yaitu program yang meliputi kegiatan yang mencakup komponen, strategi, dan bidang layanan selama 1 tahun ajaran untuk masing-masing kelas pada satuan pendidikan. Dan yang kedua, program semesteran, yaitu program layanan bimbingan yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester merupakan jabaran kegiatan dari program tahunan. Periode tersebut bisa dalam rentang tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Dari kelima jenis program tersebut, maka guru BK dapat menentukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan bimbingan dan konseling secara terperinci sesuai dengan waktu periode yang telah ditentukan. Yang kelima, prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pokok yang akan mendasari program yang akan disusun. Ada beberapa prinsip-prinsip bimbingan konseling yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan bimbingan, yaitu prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenaan dengan program layanan, prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan, dan prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Keenam, komponen-komponen program bimbingan dan konseling. Dalam program bimbingan dan konseling, terdapat beberapa komponen yang meliputi susunan saluran formal untuk melayani para peserta didik, tenaga-tenaga kependidikan yang lain, serta orang tua peserta didik. 7. Mekanisme implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Pelaksanaan program merupakan implementasi program sesuai metode, waktu pelaksana, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan program yang telah ditentukan. Pelaksanaan ini juga didahului pengorganisasian seluruh komponen yang diperlukan dalam implementasi program. Oleh karena itu, perlu ditata, disiapkan, dan disinergikan komponen-komponen implementasi program. 8. Gambaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah.
Program bimbingan dan konseling merupakan perangkat yang harus disusun guru BK atau konselor sebelum melaksanakan pelayanan di sekolah, dengan tujuan agar guru BK dalam melaksanakan kegiatan layanannya dapat terarah dan berjalan dengan baik, sehingga dapat membantu suksesnya kegiatan belajar mengajar di sekolah atau madrasah. Kesembilan yaitu kriteria keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Ada beberapa kriteria dari keberhasilan dari efektivitas layanan yang telah diberikan, yang terbagi ke dalam kriteria yaitu kriteria keberhasilan yang tampak segera dan kriteria jangka panjang. Di antaranya yaitu kriteria keberhasilan tampak segera, yaitu peserta didik telah menyadari atas adanya masalah yang dihadapi, peserta didik telah memahami permasalahan yang dihadapi, dan peserta didik telah mulai menunjukkan kesalahan untuk menerima kenyataan diri dari masalah secara objektif.